Pada elektrolisis larutan ZnCl2 dengan ArZn65 dengan elektroda C menggunakan arus listrik sebesar 4 ampere selama 10 menit menghasilkan endapan Zn di katoda sebanyak berapa? Oke, kita akan ionkan dulu. ZnCl2 kalau diionkan akan menjadi Zn2 plus 2Cl min, di mana nanti ion Zn2 plus ini akan bereaksi di katoda. Oke, ini untuk menghitung masanya kita menggunakan hukum Faraday 1 karena arusnya dalam satuan ampere, maka saya akan menggunakan rumus G sama dengan I kali T per 96500 kali AR per N. I adalah kuat arus, di soal tadi kuat arusnya adalah 4 ampere, kemudian T adalah waktu, tapi waktunya harus dalam detik. Di sini adalah 10 menit, agar menjadi detik berarti 10 dikali 60. Kemudian AR-nya sudah ada 65, N di sini adalah bilox atau muatan dari Zn-nya, di sini adalah 2, sehingga nilai N-nya adalah 2. Sehingga hasilnya adalah 0,8 gram. Nomor 11, jawabannya adalah pilihan yang B. Nomor 2, suatu asam lemah Ha dengan konsentrasi 0,1 m terionisasi sebanyak 1%. Pertanyaannya, tetapan kesetimbangan asam lemah tersebut adalah berapa? Oke, tadi di sini sudah ada nilai alfa atau derajat ionisasi, sehingga kita akan menggunakan rumus alfa sama dengan akar Ka per Ma. Ka itu adalah tetapan kesetimbangan asam yang akan kita cari, alfa adalah derajat ionisasinya, dan M adalah molaritas. Terionisasi sebanyak 1%, artinya nilai alfanya adalah 1/100 atau 10 pangkat negatif 2. Sedangkan nilai konsentrasinya adalah 0,1 atau 10 pangkat negatif 1. Kita tinggal masukkan ke rumus, sehingga 10 pangkat negatif 2 sama dengan akar Ka per 10 pangkat negatif 1. Untuk menghilangkan akar, maka kita akan kuadratkan kedua sisinya. Ini kita kuadratkan untuk sisi kiri. Kemudian yang sisi kanan juga kita kuadratkan, sehingga nanti 10 pangkat negatif 2 kuadrat yaitu 10 pangkat negatif 4, akar dikuadratkan menjadi angka itu sendiri, sehingga Ka adalah 10 pangkat negatif 4 dikali 10 pangkat negatif 1, hasilnya adalah 10 pangkat negatif 5. Nomor 2, jawabannya adalah pilihan yang D, 1 kali 10 pangkat negatif 5. Nomor 3, jika suatu unsur ini memiliki konfigurasi elektron Kr 5s2, 4d10, dan 5p5, kemudian jika nomor masanya adalah 127, maka jumlah neutron unsur tersebut adalah berapa? Oke, konfigurasinya tadi saya misalkan unsurnya X, itu adalah Kr 5s2, 4d10, dan 5p5, di mana Kr ini akan menggantikan 36 elektron. Nah, kita bisa menghitung nomor atomnya dengan menjumlahkan seluruh elektronnya. Jadi, nah tadi Kr ini adalah 36 ditambah 2 yaitu 38, ditambah 10 menjadi 48, ditambah 5 menjadi 53. Kemudian nomor masanya adalah 127. Untuk mencari jumlah neutron tinggal mengurangkan nomor massa dikurangi nomor atom. Nomor massanya tadi 127, kemudian nomor atomnya 53. Kalau kita kurangi, hasilnya adalah 74. Nomor 3, jawabannya adalah pilihan yang E. Nomor 4, untuk reaksi berikut, H2S ditambah O2 menjadi SO2 plus H2O, di mana reaksinya belum setara. Bila pada saat tertentu, laju pembentukan gas SO2 adalah 6 mol per liter second, maka laju pengurangan hidrogen sulfida adalah berapa? Oke, di sini karena belum setara, kita setarakan dulu. S di sebelah kiri jumlahnya 1, di sebelah kanan juga sudah 1, kemudian H di sebelah kiri 2, di sebelah kanan juga 2, O di sebelah kiri 2, di sebelah kanan 2 ditambah 1 yaitu 3. Maka untuk O di sebelah kiri 2 agar menjadi 3 perlu kita kali dengan 3 per 2. Nah, tadi soal mengatakan laju untuk SO2 adalah 6 mol per liter second, yang ditanyakan adalah laju hidrogen sulfida. Hidrogen sulfida adalah H2S. Kita bisa mencari laju H2S menggunakan perbandingan koefisien, di mana laju H2S ini sama dengan koefisien H2S per koefisien SO2 dikali laju dari SO2. Koefisien H2S adalah 1, kemudian koefisien SO2 juga 1,
Lajunya tadi adalah 6 sehingga hasilnya adalah 6 mol per liter second. Sehingga nomor 4 jawabannya adalah pilihan yang C. Nomor 5, data nomor atom dan nomor massa untuk 5 atom diberikan pada tabel berikut ini. Pertanyaannya, atom yang memiliki afinitas elektron terbesar adalah yang mana? Untuk mengetahui yang memiliki afinitas elektron terbesar, kita konfigurasikan dulu. 12P kalau dikonfigurasikan 282, 13Ki 283, 14R 284, 15S 285, dan 16T 286. Artinya P ini dia termasuk ke dalam golongan 2A, kemudian yang Hi masuk ke dalam golongan 3A, R golongan 4A, S golongan 5A, dan T ini golongan 6A. Nah, afinitas ini termasuk ke dalam vokal ya nanti. Berarti nanti kita akan menggunakan aturan yang semakin ke kanan dan atas semakin besar. Tapi kita urutkan dulu. Tadi ada golongan 2, 3, 4, 5, dan 6A. Unsur-unsurnya kita masukkan berarti P, Hi, R, S, T. Nah, yang ditanyakan adalah afinitas paling besar. Nah, ini adalah afinitas. Kalau mau paling besar berarti letaknya dalam tabel periodik unsur harus berada di atas kanan. Sehingga di sini letaknya yang paling kanan adalah yang T. Nomor 5 jawabannya adalah pilihan yang E. 6. Sebanyak 1 mol padatan tetraatomik X4 tepat bereaksi dengan 5 mol Y2 menghasilkan 1 mol padatan baru. Rumus empiris padatan baru ini adalah yang mana? Oke, kalau dari kalimatnya berarti reaksinya X4 ditambah Y2 menjadi padatan barunya untuk pola rumusnya dari pilihan A sampai E ini adalah XY ya. Jadi akan saya simbolkan XAYB, di mana konsepnya perbandingan mol ini sama dengan perbandingan koefisien. Mol X4 adalah 1, berarti tetap saja. Yang Y25 berarti di sini 5, yang padatan barunya 1 berarti tidak usah saya tulis. Kemudian yang namanya persamaan reaksi harus setara, artinya jumlah atom kiri harus sama dengan jumlah atom kanan. X di kiri ada 4, berarti di kanan juga harus 4. Y di kiri ada 5 kali 2, 10, berarti di kanan ada 10. Nah, jadi rumus molekulnya adalah X4Y10. Tapi soal minta rumus empiris adalah rumus paling sederhana, berarti dua angka ini bisa sama-sama saya bagi dengan angka 2. Sehingga X4Y10 kalau dibagi 2 menjadi X2Y5. Nah, ini yang pilihan C kurang ya. Ini adalah X2Y5 seharusnya. Sehingga nomor 6 jawabannya adalah pilihan yang C. 7. Jika besarnya kenaikan titik didih urea dengan larutan garam dapur adalah 2:1, maka perbandingan konsentrasi molal urea terhadap garam dapur adalah berapa? Oke, karena koligatif identifikasi dulu, urea ini termasuk ke dalam non-elektrolit dan garam dapur atau NaCl masuk ke dalam elektrolit. Nah, kenaikan titik didih adalah delta Tb, sehingga delta Tb urea dibanding delta Tb NaCl itu sama dengan Kb dikali M-nya urea dibagi Kb dikali M kali I untuk elektrolit dari NaCl. Kb-nya ini bisa kita coret-coret saja. Kemudian delta Tb-nya tadi 2:1, M ureanya kita cari, M NaCl-nya kita cari. I adalah jumlah ion dari NaCl, di sini ada Na-nya 1, Cl-nya 1, berarti totalnya adalah 2. Sehingga perbandingan molal dari urea dibandingkan dengan NaCl adalah 4:1. Nomor 7 jawabannya adalah pilihan yang B. 8. Jika 200 ml CH3COH 0,5 m, di mana nilai pKa-nya adalah 5 min log 1,8, dicampurkan dengan CaCH3COO2 0,2 m. Pertanyaannya, besarnya pH yang terbentuk adalah berapa? Oke, ini ada konsep. Jadi kalau di soal ada dua senyawa yang mirip, di mana salah satunya lemah, itu kita akan langsung rumus dari penyangga. Oke, kita akan mencari nilai Ka-nya dulu. pKa-nya sudah ada 5 min log 1,8, artinya Ka-nya adalah 1,8 dikali 10 pangkat negatif 5. Di mana untuk penyangga, rumus H+-nya ini adalah Ka dikali mol asam per mol garam.
Molnya belum ada, saya coba rumus menjadi Ka dikali M kali V-nya asam per M kali V-nya garam. Karena di sini garamnya ini punya indeks ya. Nah, ini adalah valensi. Maka valensinya di sini nanti yaitu angka yang saya lingkari tadi yaitu angka 2. Kita masukkan saja. Ka-nya adalah 1,8 kali 10 pangkat negatif 5. Molaritas asamnya 0,5, volumenya 200. Molaritas garamnya 0,2, volumenya adalah 100, valensinya tadi adalah 2. Sehingga nilai H plusnya adalah 4,5 kali 10 pangkat negatif 5. Nah, pH ini adalah menlog H plus atau menlog 4,5 kali 10 pangkat negatif 5. Hasilnya yaitu 5 menlog 4,5. Nomor 8, jawabannya adalah pilihan yang B. 9. Diberikan senyawa-senyawa yang mempunyai dua atom berikut ini. Ada BeH2, H2O, dan H2S. Pertanyaannya, senyawa yang dapat memberikan ikatan hidrogen adalah yang mana? Oke, ikatan hidrogen. Ini adalah ikatan yang terbentuk antara H dengan unsur-unsur yang memiliki keelektronegatifan tinggi, yaitu unsur F, O, dan N. Oke, untuk BeH2 di sini ada H, tapi tidak ada antara FO atau N, berarti satu jelas bukan. Kemudian yang nomor 2 di sini ada H, kemudian ada O. O masuk ya di sini, sehingga dia adalah ikatan hidrogen. Kemudian yang nomor 3 ada H, tapi di sini S. S tidak masuk ke sini, sehingga ini juga bukan. Sehingga nomor 9 yang memiliki ikatan hidrogen hanya H2O, yaitu 2 saja, pilihan yang D. 10. Terakhir, gas berikut yang akan memberikan endapan hitam jika direaksikan dengan perak nitrat adalah yang mana? Perak nitrat adalah AgNO3, di mana ketika dia direaksikan dengan asam sulfida atau H2S, dia akan membentuk perak sulfida dan HNO3. Nah, di mana Ag2S atau perak sulfida ini dia adalah suatu endapan hitam. Sehingga nomor 10 jawabannya adalah pilihan yang B. Oke, cukup sekian untuk penjelasan dari soal prediksi TK UTBK Kimia 2022. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. See you.